Kami tak mampu tanpamu, Tuhan. Engkau yang mengenal seluruh isi hatiku. Tiada yang sepertimu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat
Shalom semuanya, kembali lagi hari ini kita mau merenungkan sama-sama firman Tuhan supaya kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan saat ini kita sudah sampai kepada kitab Titus dan kita mau baca Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-16. Tapi saya hanya akan ungkap beberapa poin saja untuk kita belajar pada hari ini. Kisah ini menceritakan mengenai Rasul Paulus yang mempercayakan tugas pelayanan kepada Titus di Kreta. Nah, dari pasal ini, dari Titus pasal 1 ini kita belajar poin yang pertama, kita baca di ayat yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama, ketika kita masuk dalam pelayanan, dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh pimpinan gereja untuk kita masuk di dalam pelayanan, kita perlu mengingat satu hal, adalah bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu tim yang terorganisir, perlu tim yang sehati, perlu sistem yang baik, perlu strategi yang tepat di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, perlu adanya tim yang sehati, perlu adanya pengurus supaya semua pelayanan kita menjadi terorganisir dengan baik dan segala sesuatu bisa terlaksana dengan baik, meminimalisasi kekurangan-kekurangan. Kita perlu saling melengkapi. Dan yang kedua juga yang harus kita ingat ketika kita masuk di dalam pelayanan, kita bisa baca penjabaran yang begitu luar biasa di dalam pasal ini ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita masuk di dalam pelayanan, kita ada pertanggungjawaban moral dan etika di dalam pelayanan. Jangan lupa bahwa bagaimana sikap kita, bagaimana kita hidup sehari-hari, itu amat sangat penting kita perhatikan untuk tidak bergeser dari kebenaran, supaya kita dapat melayani dengan baik dan tidak menjadi batu sandungan buat siapapun. Poin yang ketiga, di ayat yang ke-13, ketika kita di dalam pelayanan ada sesuatu yang salah, kita harus berani memberikan teguran dan didikan agar kebenaran ditegakkan, agar semuanya menjadi sehat dalam iman. Di dalam satu kepengurusan, di dalam kita hidup berjemaat, di dalam kita hidup melayani Tuhan sama-sama, mungkin ada hal-hal yang salah. Itu tidak apa-apa, tapi jangan lupa untuk kita tetap perlu memberi teguran, memberi didikan, bukan untuk melukai, bukan untuk melemahkan, tapi teguran dan didikan yang kita lakukan dengan kasih, dengan tujuan untuk kita semua sama-sama sehat, sama-sama hidup benar di dalam pelayanan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, yang juga perlu kita ingat ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan. Di sini di ayat 16 dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, perbuatan kita tidak sama dengan iman. Biar firman Tuhan berkata, iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita katakan bahwa kita punya iman kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, biar perbuatan kita juga boleh sesuai dengan iman kita. Sehingga hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Untuk kami terus melayani Tuhan, tapi dengan penuh tanggung jawab. Untuk kami mengerti artinya, pentingnya bahwa pelayanan ini perlu terorganisir dengan baik. Kami perlu mempunyai teman-teman yang sehati dalam satu tim.
Kami perlu ada koordinator. Kami memerlukan adanya kepengurusan yang solid sehingga kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan di dalam pelayanan ini kalau ada ketidaksempurnaan, ada yang salah, ada yang tidak benar, biar kami boleh dengan bijak, dengan penuh kasih, saling menegur dengan tujuan yang baik, sehingga kami sama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, biar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang, biar kami boleh hidup dengan bijaksana, dan nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jadikan kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Titus 1. Salam. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak, untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi, dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.